Yang bapak tidak bisa kan duduk iftirash dan tawaruk. Munju kan bisa, munju. Basedo bisa, basedo. Tapi jangan pakai kursi. Dalilnya yang Nabi mencontohkan, membolehkan, menyuruh duduk salatnya di kursi. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yang ada hadis tadi itu. Ya. Nabi malah memarahi sahabat yang duduk salat di atas bantal. Nabi marahi, Nabi buang bantalnya. Duduklah di lantai, kata Nabi. Ini stata'ta selama kau masih mampu dan duduk di lantai. Pak, ada kesan lama-lama, Pak. Kau duduk di kursi ini kok, ha? Panjang imam cubo lah, panjang dan duduk. Prinsipnya Bapak Ibu, salat itu penghormatan. Penghormatan yang paling utama itu berdiri. Bapak Gubernur segera memasuki ruangan hadirin diharap itu penghormatan berdiri itu, Pak. Ya. Kita menghamba di hadapan Tuhan itu berdirilah. Boleh tidak di kursi? Boleh kalau memang kondisi benar-benar darurat. Bagaimana daruratnya? Dia memang tidak bisa di lantai. Kalau di lantai sulit. Memang berat, badannya berat, bobotnya. Tidak bisa di lantai. Mungkin paruiknya mungkin, mohon maaf, paruik kok kadang. Ya kan, kok duduk, kok paselo mana, pelipik-lipik, paruiknya sakit. Nah, itu di kursi lah leh. Ya. Termasuk Bapak Ibu ketika sakit nanti, salatnya itu duduk. Kalau salatnya sudah duduk, kata Nabi, maka jadikan angguk sujud akhfat min ruku'ika. Lebih dalam dari angguk. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keluarga kita yang duduk di kursi, cegah. Tak boleh. Karena salat itu harus berdiri sebenarnya. Yang tak mampu berdiri baru duduk di bawah. Dan itu sudah ada contoh dari Nabi bagaimana duduk. Itu kalau musafir, kadang salatnya 4, kadang salatnya 2. Kadang Nabi menjamak, kadang Nabi tidak. Jadi menjamak, mengkasar itu bukan kewajiban dalam safar, tetapi pilihan, namanya rukhsah. Ibu kalau berjalan kan ingin capek tiba nak. Ya kalau ingin capek, capeklah tiba. Kalau berhenti di jalan, kalau sudah masuk waktu salat, Nabi memajukan asar ke zuhur. Ya, tidak melambatkan zuhur ke asar, menunda asar zuhur ke asar. Ya, ini ya agar memang jamak tu boleh saja bebas mutaqdim mutakhir, tapi afdaliyahnya jamak takdim kalau waktu sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita seperti yang disebar di undangan tentang fikih ibadah. Kita akan bahas pada pagi hari ini beberapa hadis yang terkait dengan salatnya orang-orang yang sakit dan orang-orang yang safar. Karena ini banyak aturan-aturan salat, terutama bagi yang sakit yang ya tidak diikuti seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah. Apalagi sekarang banyak fenomenanya Bapak Ibu, orang duduk di kursi salat. Bagaimana hukumnya salat duduk di atas kursi itu? Karena tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kalau sakit duduk di kursi. Tidak pernah ada. Ya, Nabi pernah sakit, Nabi pernah salat duduk, tapi tidak pernah di kursi. Sahabat sering sakit, banyak yang salat duduk, tapi tidak ada satupun yang di kursi. Nah, sekarang marak duduk di kursi salat, Pak. Kadang dari rumah lama letangnya, Pak. Tiba di masjid jambi kursi. Ya, tak? Nah, bagaimana hukumnya orang salat ya di atas kursi? Dan bahkan di masjid-masjid sekarang ya disediakan pula kursi sebanyak-banyaknya. Ya, Padahal tidak semudah itu kita salat di kursi itu.
Kalaupun iya nanti ada ketentuan yang sangat panjang. Ya, jangan tiba-tiba saja ambil kursi, duduk di kursi, tidak sah salatnya nanti itu, Ibu. Ya, nah kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan salat orang sakit ini. Termasuk nanti bagaimana ya salat dalam keadaan safar. Karena banyak juga ibu-ibu yang ngotot nih. Dek layoto pribadi, berhenti di jalan, sembahyang di jalan. Lebih rancak begitu. Karena beribadah ini Ibu ada dalilnya. Jadi kalau Bapak Ibu musafir, walaupun pakai mobil pribadi, yang lebih baik itu tidak berhenti, lanjut perjalanannya yang lebih baik. Ya, nanti kan kita bahas hadis-hadisnya. Tapi kalaupun berhenti juga tidak apa-apa. Ya, tapi afdalnya tidak berhenti. Ya, kalau datang waktu salat, jamak takdim di sini dulu. Kalau belum datang, di sana saja waktu sudah sampai. Karena memang begitu, ya toh. Allah cinta pada orang yang mengambil rukhsah. Allah cinta, kalau Allah cinta akan lebih besar tuh, lebih baik tuh. Ya, daripada orang berhenti di jalan tuh, Allah lebih mencintai orang yang lanjut tuh. Begitu dalam beberapa hadis disebutkan. Karena itu perlu kita bahas hadis-hadis terkait dengan salatnya orang sakit dan safar. Nah, pertama hadis dari Imran bin Husain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Imran bin Husain ini bertanya ke Nabi. Dia berkata, kanat bi bawasir. Ya Rasulullah, saya ini sedang sakit. Nah, jadi Imran bin Husain mengatakan saya sedang sakit. Sakitnya wasir, ya bayan. Maka dia berkata, bagaimana saya mengerjakan salat? Ini saya sakit sekarang. Kata Nabi, sholli qaiman, salatlah kamu berdiri. Coba hebatnya Ibu ya. Ini orang sakit yang bertanya ini, bukan orang sehat. Ketika Imran bin Husain sakit, dia bertanya, ya Rasulullah, saya sedang sakit. Bagaimana saya salat? Kata Nabi, salat berdiri. Orang sakit pun wajib berdiri. Karena berdiri itu Bapak Ibu rukun salat. Apa rukun salat? Niat, tegak, berdiri. Itu. Kalau ada orang tidak mau berdiri, dia kuat berdiri, dia tidak mau berdiri, tidak sah salatnya. Kenapa? Tidak memenuhi rukun salat. Karena rukunnya berdiri. Walaupun dia sakit, dia masih mampu berdiri. Berdiri kata Nabi. Kok beda jo puasa ibu-ibu bapak ya? Bapak-bapak ibu-ibu kalau puasa Ramadan di siang hari tiba-tiba sakit, apapun penyakitnya, leka jadi tertusuk jarum pentul. Ibu jam 2 balik kan, pakai jarum pentul sudah wuduk, kadang tangan tu aduh dan makan lagi, makanlah. Kalau puasa boleh Pak. Ya. Karena kalau dalam puasa tidak ada batasan sakit. Asalkan yang bernama penyakit sakit, seberat apapun, seringan apapun, makanlah kata Allah. Nanti ganti di hari yang lain. Itu kalau puasa. Tapi kalau salat tidak begitu. Salat ini kalau dia masih mampu berdiri, dia tidak mau berdiri, maka salatnya tidak sah. Ya. Walaupun dia sakit, tapi dia masih mampu berdiri. Makanya kata Nabi, salatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Jika kau tak mampu, ini baru turun ini, kalau tak mampu, walaupun sakit dia mampu berdiri. Kalau tidak mampu, maka engkau boleh duduk. Tak mampu berdiri, bukan pilihannya antara duduk dan berdiri ini. Tak mampu, baru duduk. Fa in lam tastati fa ala jambin. Bila kau tak mampu duduk, maka berbaringlah. Tuh hierarkinya tuh. Berdiri wajib. Yang tak mampu boleh duduk. Yang tak mampu duduk boleh berbaring. Bagaimana duduk yang diajarkan Nabi? Itu hadis dari Aisyah. Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasai.
Jadi ceritanya Nabi itu Bapak Ibu ketika sakit itu menjelang wafat, Nabi tidak mampu lagi berdiri salat. Nabi salatnya duduk. Kata Aisyah, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Saya lihat Nabi itu salat duduk bersila di lantai. Coba. Jadi Bapak Ibu kalau sakit, kalau tak taluk tagak duduk. Tapi duduknya yang dicontohkan Nabi itu baselo. Duduk bersila. Boleh iftiras kalau kuat. Seperti duduk antara dua sujud. Bapak Ibu kuat, lebih baik iftiras karena bisa sujud dengan duduk iftiras. Kalau tidak bisa baselo, maka unjuan kaki itu. Boleh. Yang penting duduknya di bawah, di lantai. Ini penjelasan hadis ini ditambah hadis dari Jabir. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan. Jadi ceritanya Nabi pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisaratin. Nabi lihat ini sahabat salat duduk di atas bantal. Nah, ini sahabat ini sakit, salatnya duduk di bantal. Farama biha, Nabi tarik bantalnya, Nabi lempar. Apa kata Nabi? Salli alal ar'in istata'ta. Salatlah di atas lantai selama engkau masih mampu di lantai. Itu kenapa tidak boleh duduk di kursi. Duduk di kursi itu bisa jadi tidak sah salatnya. Kenapa? Kata Nabi duduk di lantai. Masa Nabi tidak ada kursi. Siapa bilang? Kursi itu tak barang mewah gitu tuh. Ya, tinggal ambil setunggu kayu tu duduk dia tu. Jadi kursi mah. Cuma Nabi tidak membolehkan duduk di bantal apalagi di kursi. Saya tak tahu nih Pak, duduk di kursi salat kau dari mana dasarnya kau Pak? Ya. Pernah bertanya, "Pak, kok di kursi?" "Pak, di Makkah banyak orang situ nampak dia." Di Makkah tu tak bisa berdalil dengan ibadah dengan Makkah tu Ibu. Orang di Makkah tu dari mama dunianya datang orang ke situ. Boleh jadi tak paham agama dia. Ibadah tu ada tak dalilnya, ada tak petunjuknya, tuntunannya dari Nabi ada, kerjakan tak usah. Ya. Coba bayangkan Ibu yang di kursi itu, nantilah soal dalilnya. Soal adab saja dah kurang tu. Orang duduk, orang salatnya ya sujud ke tanah. Awak duduk di kursi bajuntai kaki di atas kepala kawan. Ya nak? Itu salah kurang adab dah. Ya. Bapak Ibu zaman tak awak sujud di bawah orang di kursi dekat awak. Itu soal rasul baru tahu beko soal hukum. Maka saran saya Bapak Ibu yang sakit nanti jangan di kursi duduk. Dilarang Nabi. Di bantal jangan tak boleh apalagi di kursi. Duduk di lantai. Kita salat ini kan penghambaan kita kepada Allah. Makanya kita iyyaka na'budu. Ya Tuhan kami menghamba kepadamu. Yang hambaku duduk di bawah. Yang kursi itu rajo tu. Ya. Saya tu kadang-kadang Bapak Ibu ya kesal termasuk juga. Itu yang di kursi itu salatnya di belakang imam loh Pak. Tak paham namanya tu. Nanti kalau batal wudhu imam gimana caranya tu? Tu nangkek kursi kumko jalannya. Ya, kok kayo ke di kursi tu disuduk tu siapa? Ambil dakit tindiang tu. Sehingga tak akan menggaduh orang lah. Ya. Kecuali begini. Bapak Ibu memang bobot badannya besar. Kok di lantai duduk payah orang mangkek weko. Bimbau lu ke 10 orang mangkek awak weko. Kok situ keadaan badannya di kursi lah. Tapi selama masih bisa di lantai, Bapak Ibu di lantai duduknya salat. Yang iftiras boleh, yang baselo boleh, yang mengunju boleh. Maka kok harus di kursi duduk.
Jadi kalau Bapak Ibu tanya boleh enggak di kursi? Boleh kalau memang kondisi benar-benar darurat. Bagaimana daruratnya? Dia memang enggak bisa di lantai. Kalau di lantai sulit. Memang berat, badannya berat, bobotnya. Enggak bisa di lantai, mungkin paruiknya mungkin mohon maaf. Paruik kok kadang. Ya kan, kok duduk beko kok paselo mana pelipik-lipik paruiknya sakit. Nah, itu di kursi lah leh. Ya. Termasuk Bapak Ibu ketika sakit nanti salatnya itu duduk. Kalau salatnya sudah duduk kata Nabi, maka jadikan angguk sujud akhfat min ruku'ika, lebih dalam dari angguk ruku'. Jadi Bapak Ibu kalau sudah salat duduk jangan bungkuk lo badan lain, angguk saja. Allahu akbar, ruku' tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Begitu. Jangan dibungkuk lo badan tu. Ya. Kau duduk pasal lo bungkuk lo badan kau darah pinggang tu kau. Kalau sudah duduk salatnya angguk-angguk saja kepala itu. Yang sujud lebih dalam dari angguk ruku. Itu ketetapannya begitu. Ya. Jangan dibungkuk lo kamu kau kecuali Bapak Ibu duduknya iftiras bisa sujud tu. Kalau duduknya iftiras. Tapi kalau baselo atau munjul tak mungkin duduk apa itu. Yang membungkuk itu, anggukkan saja kepala. Isyarat namanya lagi. Nah, itu ya beberapa ketentuan terkait dengan salatnya orang yang sakit. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keluarga kita yang duduk di kursi, cegah. Tak boleh. Karena salat itu harus berdiri sebenarnya. Yang tak mampu berdiri baru duduk di bawah. Dan itu sudah ada contoh dari Nabi bagaimana duduknya. Nah, itu. Ya, satu. Nanti sampai jam 8.30 saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan setelah itu Bapak Ibu silahkan bertanya. Terkait dengan salatnya orang yang safar tadi. Jadi begini Bapak Ibu, hadis dari Aisyah itu diceritakan begini, awwalu ma furidatis salat rak'atan fa ukirat salatas safar wa utimas salatal hadar, dan seterusnya. Hadisnya ada 3. Inti ceritanya begini, kata Aisyah, dulu salat ini pertama kali diperintahkan itu 11 rakaat. Jadi jangan Bapak Ibu kira salat 17, enggak. Salat ini 11 awalnya. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Itu awal perintah salat dulu, kata Nabi begitu. Jadi salat itu pertama kali 11. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, kecuali maghrib dari awal 3. Karena maghrib itu witir siang. Jadi kita witirnya ada 2 kali nih. Witir malam menjelang pagi, witir siang di penghujung siang atau menjelang malam. Maghrib. Nah, setelah hijrah maka diubah jadi 17. Asar jadi 4, zuhur jadi 4, isya jadi 4. Subuh tetap 2. Karena wajib dipanjangkan, karena mesti dipanjangkan bacaan. Itu maksud sembahyang subuh tu jangan inna atena qul huwallahu aja baca ayatnya. Ya. Kalau subuh tu agak panjang ayatnya. Maghrib tetap 3 karena witir siang. Lalu kata Nabi, untuk orang yang safar dikembalikan salat seperti semula. Itu makanya zuhur jadi 2 balik, asar jadi 2 balik, isya jadi 2 balik. Jadi Bapak dan Ibu, mengkasar salat itu bukan memendekkan salat. Mengkasar salat itu artinya mengembalikan salat seperti pertama kali diwajibkan, 11 rakaat. Jadi nilai pahalanya tidak beda. Yang 17 mukim dengan yang 11 musafir nilainya sama. Kenapa? Karena yang 11 ini tidak mengurangi salat tapi mengembalikan kepada praktek semula, 11 rakaat. Ini dasarnya orang kalau musafir mengkasar salat atau menjamak salat itu tidak berkurang pahalanya. Jadi jangan Bapak Ibu mengira beko kau mengkasar 2 dan sampai itu kurang penilai pahala. Enggak. Nilai pahala tidak akan dikurangi oleh Allah. Cuman pengurangannya pada eksekusi saja.
tidak pada nilai dan penghargaan. Nah, tentang jamak dan kasar memang itu tidak kewajiban. Hadis dari Aisyah, Nabi diceritakan kana yaksuru fis safar wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Nabi itu kalau musafir kadang salatnya 4, kadang salatnya 2. Kadang Nabi menjamak, kadang Nabi tidak. Jadi menjamak, mengkasar itu bukan kewajiban dalam safar, tetapi pilihan, namanya rukhsah. Cuman kalau bapak ibu bertanya, Pak Ustadz, mana yang lebih baik kita ini di perjalanan, salatnya 4 atau 2, berjamaah atau sendiri, mengkasar atau normal, jamak atau tidak? Dalam hadis dari Ibnu Umar itu disebutkan, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Kata Nabi, Allah cinta kepada orang yang diberi rukhsah, dia mengambil rukhsah itu dari Allah. Ibu pergi ke Bukit Tinggi pakai auto pribadi tadi, bisa berhenti di Cicincit, salat zuhur, bisa berjamaah di situ. Atau ibu tidak usah berhenti, ibu lanjut saja, nanti di Bukit Tinggi baru dijamak, salatnya sendiri, tidak berjamaah. Mana yang lebih baik? Lebih baik tidak berhenti, lanjut saja, nanti jamak dan kasar. Allah mencintai orang itu. Ini bedanya dengan puasa, ibu ya. Ibu kalau puasa musafir, ibu pergi ke Jakarta, sedang dalam keadaan puasa Ramadan, boleh berbuka? Boleh. Boleh puasa? Lebih baik mana, berbuka atau puasa? Puasa. Allah sebut begitu. Wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau sakit atau musafir, tetap mau berpuasa, itu lebih baik. Kalau salat, sebaliknya. Ibu bisa berhenti di jalan atau lanjut, bisa jamak atau normal, bisa kasar atau penuh. Yang lebih dicintai Allah yang tak berhenti di jalan, yang jamak kasar, yang mengambil rukhsah dari Allah. Allah cinta pada orang itu. Coba, logikanya begini. Bapak ibu saya kasih keringanan, itu cuek-cuek sayanya. Apa rasa namboh? Oke, ciamu bisu nak kena nagi le. Nah, sudah diringankan, dia tidak mau ambil. Ya, maka yang memberi keringanan pun bisa jengkel dia tuh. Bapak ibu kalau berjalan kan ingin capek tibo nak. Ya kalau ingin capek, capeklah tibo. Maka berhenti di jalan. Kadang ada ibu-ibu kok, masya Allah, apalagi perjalan-jalan sama-sama naik bus kok, yang berhenti di jalan sembahyang tuh, nggak tanggung lamunya ibu kok turun sembahyang sunat dulu. Ibu jangankan yang wajib, yang sunat, yang wajib saja udah dipotong-potong. Untuk apa lagi mengerjakan yang sunat-sunat? Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pergi ya bepergian, itu ambillah rukhsah itu. Bahkan ini dalam hadis dari Anas Bapak Ibu ya. Karena Rasulullah iza kharaja masirata salasati amyal au farasikha shalla rak'atain. Nabi itu diceritakan berjalan sepanjang 3 mil. 3 mil itu 6 kilo lah kurang lebih itu mah. Nabi sudah melaksanakan kasar. Nabi berjalan 6 kilo Pak, lama kasar salat. Jadi sebenarnya tidak ada batas jarak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disebutkan 90 kilo lebih. Tapi itu hati-hati saja. Dalam hadis Nabi disebutkan 3 mil saja Nabi berjalan sudah menjamak dan mengkasar. Ibu pergi Pariaman dah lebih 6 kilo tu. Jamak lah leh. Besar lah leh. Ada. Nah, misalnya pergi ke mana tu? Ke Solo. Ya, pergi ke Rosuko. Sudah. Jamak kasar lah leh. Itu. Karena dalam hadis Nabi itu 3 mil Nabi sudah menjamak dan mengkasar. Berapa ketentuan masanya? Ini hadis dari Jabir juga, ada hadis dari Ibnu Abbas.
Kharajna ma'a Rasulillah minal Madinah ila Makkah fakana yusalli raka'atain hatta raja'na ilal Madinah. Hadis Bukhari Muslim. Kata Jabir, setelah hijrah ke Madinah, Nabi pulang kampung ke Makkah. Selama 19 hari Nabi di Makkah. Selama itu Nabi salat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Nih. Nabi itu kan lahir di Makkah. Besar di Makkah, kampung halaman di Makkah. Tapi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi tidak balik lagi ke Makkah. Artinya Nabi sudah dianggap penduduk Madinah. Ya. Nabi tidak lagi dianggap penduduk Makkah walaupun kampung halamannya di Makkah. Ketika Nabi pulang kampung ke Makkah, 19 hari Nabi di Makkah, selalu menjamak dan mengkasar sampai kembali ke Madinah. Artinya masa jamak kasar ini berlaku sampai dia mengubah status mukimnya. Misalnya ibu pengen mencelik cucu ke Jakarta, ya, sebulan di Jakarta, maka selama di Jakarta itu tidak usah berjamaah. Selama di Jakarta itu jamak kasar saja. Selama di Jakarta itu bapak tidak usah Jumat, karena Jumat wajib bagi mukim. Yang musafir tidak wajib Jumat. Bahkan kalau ada Bapak Ibu yang pergi studi setahun, selama setahun itu jamak kasar. Ya, selama setahun itu tidak usah Jumat. Selama setahun itu tidak usah berjamaah. Sampai Bapak Ibu kembali ke tempat domisili semula. Baru berlaku ketentuan tadi. Tidak boleh lagi jamak, tidak boleh lagi kasar, wajib Jumat, wajib jamaah bagi laki-laki. Nah, jadi tidak ada batasannya tu Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu awak merasa tidak lama. Baik ke Jakarta mencelik anak, celik cucu kan. Lah seminggu di Jakarta ku rumah disudui masjid lah. Yang ndak lama lo perasaan ambo saya dah biasa ke masjid. Kalau ndak lama perasaan baiklah. Kalau perasaan ndak jadi hukum lo Ibu. Hukumnya boleh ndak boleh. Ya, tapi jangan Bapak Ibu kira yang ndak ke masjid, yang ke masjid beda pahala salatnya ndak sama. Kalau dia musafir. Kalau ada Ibu pergi ke Pekanbaru misalnya kan, selama di Pekanbaru itu tidak ada berjamaah salat, tetap pahalanya berjamaah. Karena begitu keringanan yang diperoleh bagi orang yang dalam status safar tanpa mengurangi nilai pahalanya di sisi Allah. Nah, itu beberapa ketentuan dalam kasar. Nah, satu hadis lagi, ya. Misalnya begini, Bapak Ibu, ini hadis ya, riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan Nabi itu izartahala fi safari qabla an tazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asar dan seterusnya. Diceritakan begini. Nabi itu Ibu kalau berjalan, bila telah masuk waktu zuhur, Nabi tidak pernah melakukan jamak takhir, selalu jamak takdim. Nabi melakukan jamak takdim bila waktu zuhur belum datang, Nabi sudah berangkat. Kalau Bapak Ibu berangkatnya jam 12:30, maka jamak takdim, asar ke zuhur. Jangan zuhur ke asar. Kalau katakan boleh, boleh. Kenapa Nabi tidak mencontohkan begitu? Bapak Ibu kok lebih baik jamak takdim dek waktulah datang. Karena kok mati di jalan mereka bah. Ya kalau selamat sampai ke tujuan, kecelakaan mati. Ibu sudah berhutang tuh. Karena waktu salat sudah datang tadi. Ya kan? Maka tidak boleh jamak takdim itu sebenarnya. Kalau waktu salat sudah datang, afdalnya pakai jamak, ya tidak boleh jamak takhir, afdalnya takdim. Kecuali ibu berangkat jam sebalik. Nanti boleh zuhur di asar takhir. Karena tadi kita berangkat waktu salat belum. Ya, karena salat ini satu di antara 3 yang tidak boleh ditunda-tunda. Kata Nabi 3 yang dilarang ditunda. 1 salat kalau sudah datang waktunya. 2 jenazah kalau sudah hadir. Jangan ditunggu-tunggu juga anak-anak ini sudah mandikan segera salatkan. Yang ketiga, wal ayyimu iza wajadat kuf'an, janda atau duda kalau laba sobok yang cocok je nyo. Tu pacapek. Yang ketiga ke penting tu. Ya. Ya. Jadi kalau ada janda atau duda di awak ko, carian capek. Ya tu. Kalau ada yang cocok je nyo, tu pacapek. Anak-anak kadang-kadang ada tak mengerti, Pak. Dia apaknya kalau nampak pengganti amaknya. Dia anakku yang macam-macamnya apa tak boleh. Tak boleh itu, tak faham juga agama nama itu.
Kalau perlu mati yang maknya hari kau besok tanyanya pak le, nampak dia pak pengganti mak ya. Itu harusnya begitu tuh. Ya karena itu bakatnya apa-apa kau dah lagi iddah di Tuhan. Laki-laki kan ada iddahnya loh. Ada iddahnya lah. Ibu ada iddah sampai bulan 10 hari mah. Nanti kalau kami enggak, mati orang rumah hari kau besok boleh menikah. Ya kalau dia punya perasaan ya. Karena memang kami kan enggak bisa ya berlama-lama tanpa perawatan. Enggak bisa itu. Ya, maka apa-apa tuh kalau mati orang rumahnya kalau menanginya kambang jari itu pak. Yalah pak. Ya. Kalau ibu kalau menangi kan kami enggak udah kok. Ya kan. Nah, karena memang begitu sunatullahnya, hukum alamnya begitu. Ya, makanya enggak boleh ditunda-tunda yang ketiga itu. Kalau nampak adanya yang cocok dan sesuai, pecapek. Karena jadi fitnah nanti. Ya, salat salah satunya tuh, enggak boleh tunda-tunda tuh. Begitu aturannya. Nah, makanya jamak takdim ya selalu dicontohkan Nabi. Kalau sudah masuk waktu salat, Nabi memajukan asar ke zuhur. Ya, tidak melambatkan zuhur ke asar, menunda asar zuhur ke asar. Ya, ini ya agar memang jamak tu boleh saja bebas mutaqdim mutakhir, tapi afdaliyahnya jamak takdim kalau waktu sudah datang. Itu ketetapannya begitu. Ada sebagian orang mensyaratkan jamak baru boleh kalau sudah berangkat. Enggak mesti berangkat. Yang penting berangkatnya sudah pasti. Sama puasa begini. Ibu berangkat pesawat jam 1 ke Jakarta siang. Dari pagi sudah boleh berbuka di rumah tuh. Karena sudah jadwal berangkat nih, boardingnya sudah nih, tiket sudah. Sudah boleh Pak Ibu makan di rumah tuh. Dari jam 7 dari jam subuh dulu makan alih. Walaupun pesawat jam 1 nanti. Karena sudah ada kepastian berangkat namanya. Kalau belum ada kepastian memang tidak boleh. Tapi kalau sudah pasti Ibu berangkat, sudah berlaku rukhsah di situ. Yang berbuka silakan, yang menjamak silakan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i jamak baru berlaku kalau sudah meninggalkan perbatasan negeri. Jadi kalau sampai ke batas kota baru boleh menjamak. Kalau pindah ruang baru boleh menjamak. Lain daripada itu dalam mazhab Syafi'i belum. Tapi itu pendapat. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu sudah boleh orang itu menjamak mengkasar walaupun belum berjalan tapi sudah pasti dia dalam status safar. Nah, itu beberapa ketentuan. Bapak ya, masih ada waktu kita nih. Beberapa sesuai janji saya nanti. Tadi kita akan diskusi di sisa waktu sampai jam 9 kurang. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, bebas ya terkait dengan fikih ibadah, saya persilahkan. Ustaz, saya ini sakit, Ustaz. Dia udah berapa lama nih duduk tawaru tidak istirahat aja di terakhir, Ustaz. Gimana kira-kira, Ustaz? Terus mengenai yang sholat di kursi itu, Ustaz, gimana kita menyikapinya di masjid, di rumah gitu, Ustaz? Iya, duduk ya ada macam-macam. Kalau duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di atas lutut yang kiri, duduk di atas kaki kiri lalu menegakkan kaki kanan. Duduk menghimpit kaki kiri. Lipat, himpit, tegakkan kaki kanan, itu namanya iftirash. Itu duduk antara dua sujud. Itu duduk yang paling baik dalam sakit, itu paling baik. Karena bisa sujud. Nah, duduk tawaruk memasukkan kaki kiri ke kaki kanan. Lalu duduk di atas pantat kiri. Lalu menegakkan kaki kanan. Duduk akhir. Itu namanya duduk tawaruk namanya. Kalau kaki sakit misalnya pakai pen, patah. Jangan dapat cubu iftirash patah beko. Ya. Jadi beko. Kalau begitu salatnya duduk munjur selalai. Munjur. Tapi saya tak merekomendasikan di kursi karena Bapak masih bisa duduk di lantai. Yang Bapak tak bisa kan duduk iftirash dan tawaruk. Munjur kan bisa, munjur. Berselo bisa, berselo. Tapi jangan pakai kursi. Sampai hari ini saya sudah tanya ke banyak sumber juga. Ada tak dalilnya yang Nabi mencontohkan, membolehkan, menyuruh duduk salatnya di kursi? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yang ada hadis tadi itu.
Ya. Nabi malah memarahi sahabat yang duduk salat di atas bantal. Nabi marahi, Nabi buang bantalnya. Duduklah di lantai, kata Nabi. Ini stata'ta, selama kau masih mampu dan duduk di lantai. Caranya Pak, kalau Mas Haji apa banyak kursi suruhan. Caranya Pak. Ya, menghentikan orang salat di kursi itu suruhan Pak. Ya. Kecuali memang ini orang memang darurat. Badannya kadang barik, bobotnya kalau duduk lantai cukup payahnya kan. Kabar golek semuanya tidak mungkin itu. Disadia kursi untuk inyo. Pak, apa you bana-bana nak taluk duduk di lantai, you nak taluk lah. Kira lagi nyuci. Dia sudah ambil dia. Ini cara menghentikan orang salat di kursi kok Pak. Ada kesan lama-lama Pak. Kau duduk di kursi ni kau ha? Panjang imam cubo lah panjang ni duduk dah dia bahasa awak. Ndak betul bahasa dah. Barak panjang-panjang lah, dia duduk saja ha lah. Karena prinsipnya Bapak Ibu, salat itu penghormatan. Penghormatan yang paling utama itu berdiri. Bapak Gubernur segera memasuki ruangan hadirin diharap itu penghormatan berdiri itu Pak. Ya. Kita menghamba di hadapan Tuhan itu berdirilah. Itu makanya perintah salat itu aqimus salah, bukan salu. Allah tidak mengatakan salatlah, tidak begitu perintahnya. Aqimus salah, berdiri. Kan aqimu itu qiyam, berdiri. Makanya perintah Allah iza qumtum ila salah, bila kau berdiri menuju, berdiri juga. Bukan kalau kau salat. Karena prinsipnya salat itu pada berdirinya itu. Itu makanya salat malam perintahnya apa? Bukan tahajud kan? Qumil laila, berdirilah di malam hari. Berdirilah itu salat maksudnya tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, berdiri. Jadi salat tu berdiri. Yang tak mampu baru duduk. Duduknya pun ditunjuk ke Nabi di lantai. Nabi sakit mencontohkan di lantai, sahabat sakit di lantai. Lalu dalil dari mana duduk di kursi? Ya. Dalil apa mau dipakai duduk di kursi itu? Karena perintah Allah itu begini Bapak Ibu, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu dalam batas yang paling maksimal, kata Allah. Ya, kalau duduk di kursi itu, coba kini, tak usah ibu salat. Kau ceramah pada kini kau. Di apa kursi duduk. Kawan di lantai duduk. Itu saya dulu tak usah beribadah. Lah kurang elok bentuknya dah. Kecuali ambo, kalau ambo dia pergi kursi, dia minta ambo lah. Ya, karena kalau ustaz kan memang harus pergi kursi. Kata, kalau di lantai duduk, kau nampak di jamaah kepala ustaz tu lah. Ya. Kalau itu memang Allah yang suruh itu. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Tinggikanlah derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu Allah yang suruh itu. Suruh tinggikan tempat duduknya. Itu makanya di kampung Bapak Ibu, kalau pengen mendoa, walaupun mendoa kau tak lurui doanya, kalau punya pandai mendoa, itu bakasu duduk itu mah. Ndak kepala ayam, kepala kambing kau pakai itu mah. Nya mendoa saya pandai ciknya, doa kau tak lurui lah. Ya, Rabbana ni sana saja. Itu saya doanya, Pak. Tapi duduknya di bungku tu, pakai kasur tu. Sambal lama-lama rakitnya tu. Maka dulu kalau pengen doa di kampung daki ustaz duduk. Kalau daki reman duduk ada kinco-kinco saya rapiknya. Gitu. Memang betul aturan berilmu tu. Orang berilmu tu ditinggikan. Ya, tampil duduknya beda, tampil tagaknya beda, makannya beda. Ya, memang begitulah hebatnya ilmu tu. Yang tak berilmu, tak ada pandai ciala lah, duduk dekat pintu. Ya kan, dapat kau kacang, kantang itu saja dapat. Dan daging-daging padik dekat ustaz. Tu maka kalau memang doa, dekat je ustaz duduk. Pas sayuk je sambal lama-lama. Itu konsekuensi ilmu begitu. Tapi dalam ibadah tak bisa begitu. Itu harus ikut aturan apa yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan dalam ya praktek Nabi. Gitu Pak. Jadi yang tak mampu iftiras atau tawaruk sudah duduknya berselo atau munjul salah. Kalau kendaraan itu darurat. Ibu kalau dalam kendaraan maduk, ibu duduk saya kamu maduk oto tu, kamu maduk kereta, kamu maduk pesawat. Jadi ibu cari lo kiblat tak tonggiang mereka macam kiblat tu.
Ibu, Nabi salat di atas kendaraan, Nabi duduk di atas ontanya, ke mana onta menghadap. Kamar di bawah unta selesai. Jangan ibu cari kau ibu dah oto kan. Tu di kiblat kau kira membelakang kiblat kau Pak. Kau mare motor kan tak ibu ke belakang. Tu cari penyakit nama tu. Tak ada sujud-sujud tak ada lagi. Ibu duduk anggukkan saja. Anggukkan. Ya tak? Ya, mengangguk saja. Kalau salat duduk, angguk. Ya tak? Jadi takbiratul ihram kan diangkat tangannya enggak apa-apa. Lebih daripada itu, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, gitu aja. Tapi keceng kurang sabarlah. Dia solat dia ya. Kau ngajak mota weh kau. Sangkunya wak tak sembahyang lah kan. Ngajak saya mota. Kena kelantuk saya kan. Elok le kau caknya tu. Okey. Sama je apa siapa bawa auto nak. Bawa auto serang bawa auto kau. Macet. Sembahyang lalu le kau lupa tadi menjamak dari Bukit Tinggi. Zuhur lai, asar ndak. Di bawah selayang macet Pak. Lampi maghrib alu je menggali auto ke le. Turun tak bisa lah kau. Orang belakang banyak, muka banyak. Apa semayang sambil bawa auto. Iya. Tayamum di setir tu, dah salat. Allahu akbar. Nah, paco. Nah, trem paci, kopleng, tekan ko, dah. Kelason tak apa-apa. Yang tak boleh tu berang kurang. Nyop potong orang ke pajak kali. Itu tak boleh tu Ibu. Itu lah tak sah salat tak boleh tu. Ya tu. Kalau dipotong orang biar aja lah, ya kan? Klakson boleh, klakson, tapi bicara pajak boleh. Itu tak boleh tu. Itulah batal salat tu. Iya, ibu salat lah. Yang setirnya, yang giginya, yang koplengnya lakukan semua normal. Baca so ketika apa tu baca tu. Asalkan tidak ada yang di luar bacaan salat dibaca. Kecuali yang tadi tu. Nyerengi kawan. Itu tak boleh. Ya kan? Kalau disapu dia ibu kan. Pak awas Pak. Jangan memakak je dah sembahyang tu batal nama tu. Ya tu mota nama tu. Ya kan adalah cerita tu. Hanya menagan kawan kan, tapi dia menolaknya mota. Ya tu. Dia nama cerita orang Jepang baru-baru masuk Islam kan. Macam yang jamaah, betul? Jamaah, kesiku seorang jamaah ko lalu mancik kadang lalu. Kecek nak serang, kadang mancik deh. Kecek nak serang, jangan mengecek sembahyang. Kecek imam, antuk cik imam. Kecek nak serang lagi, untung dia tak satu. Mengecek katanya. Itu tak boleh begitu. Ya, jadi itu aturannya. Jadi kalau ibu bawa kendaraan itu darurat, tidak berlaku hukum yang normal. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, jam 9 nih, ya. Masih ada, sudah terakhir Pak ya. Gini, apa tadi dari Bukit Tinggi habis asar. Jadi apa enggak maghrib kan? Berarti maghrib apa di perjalanan tadi kan? Apa menjamak niatnya enggak? Nanti apa sampai di Padang? Kau di Padang rumah Pak, apa boleh menjamak maghrib, kena maghrib mesti di perjalanan. Tapi Isya tak boleh lagi mengkasar, kenapa sudah mukim. Jamak saja boleh. Isya tak boleh lagi dikasar, karena apa sudah sampai. Kecuali apa ke Bukit Tinggi, berangkat habis asar. Apa niatnya jamak kasar ke Bukit Tinggi, tiba di Bukit Tinggi malam, apa maghrib jamak, Isya jamak kasar. Isya itu kasar. Karena apa masih musafir di Bukit Tinggi. Kalau sudah sampai tak berlaku lagi. Yang tadi maghrib, karena status masih safar maghrib, itu boleh jamak. Yang Isya tidak berlaku lagi safar. Gitu ketentuannya. Terakhir silakan Ibu. Yang boleh dijamak itu Ibu, maghrib, Isya, zuhur, asar. Subuh tidak berlaku jamak. Boleh di pesawat salatnya. Tapi kalau Ibu nanti landing bisa diperkirakan misalnya asar atau sebelum maghrib, Ibu lebih baik jamak takhir saja, tidak usah di pesawat. Di pesawat tuh kalau waktu udah benar habis. Memang kalau diperkirakan tak aja di landing Wiko loh di waktu asar. Mungkinlah maghrib landingnya. Maka Ibu sudahlah di atas pesawat. Selama masih bisa Ibu salat di atas tanah Ibu. Karena begini Ibu, salat itu berdiri di atas tanah. Sujud di atas tanah. Maka yang tidak di atas tanah itu sebenarnya itu tidak dianjurkan salat tidak di atas tanah. Maka salat yang paling baik itu kan ke bumi kan. Apa definisi sujud Ibu? Meletakkan kening ke tanah kan. Itu salat yang paling baik itu di tanah.
Maka dari pesawat itu sebenarnya darurat, betul-betul darurat. Tidak turun-turun pesawat kalau salat lagi. Tapi kalau ada peluang turun, waktu turun salat bisa jamak takhir. Nah, begitulah dulu Pak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.